kanjeng Rasul pun diancam man fassara al-Qur'ana bi ra'yi wa bi riwayatin man qala bil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an, yang berbicara Al-Qur'an bi ra'yi, dengan pendapatnya sendiri, dengan otaknya sorangan, sakumaha dewe, sakumaha aing, tanpa melalui kaidah Arabiyah, tanpa melalui hadis Nabi, tanpa melalui Al-Qur'an, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cek Kanjeng Nabi geura datarkeun bae awakna kana neraka jahanam. Sudah 3 hari ini kita sedih. Kenapa? Karena ada anggota TNI, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Mereka mengumumkakan cintanya terhadap ulama, mahabbahnya ke ulama, mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang kepada imam besar umat Islam di negara tercinta Indonesia, mengekspresikan cintanya kepada ulama yang itu adalah perintah Allah. Tapi oleh rejim sekarang, saudara, itu TNI, Angkatan Darat dan Angkatan Laut ditangkap, disanksi, dan sekarang masih di penjara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wassalafis salihin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin salatan tabtahu lana biha babal ridha wa taysir wa taghlaqu biha 'anna babal syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Wa'atib qulubal alamin bi asrihim 'alaina wa albisna qabulan bi syarmahat. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, amin, wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Birahmatika nas'alu wa bijahi nabiyyika natawassalu. Ya muhawwinal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ilahana ilmuka kafin 'ani su'al. Ikfina bihaqqil fatihati su'ala. Wa karamuka kafin 'anil maqali. Akrimna bihaqqil fatihati maqala. وحصل ما في ضميرنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. فقد قال عز من قائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المصير وهو رب العرش العظيم. وبذلك قال الله تعالى أيضا في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا
نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآية معناها والله أعلم بمراده بذلك. وقال نبينا ونبيكم محمد من أحبني كان معي في الجنة. وبذلك قال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال الإمام الحفيظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في كتابه، وهذا نسخة مكتوب أيضا في كتاب ابن حجر الحيتامي الأدلة الشرعية والنعمة الكبرى. ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حفت الملائكة أهل ذلك البيت أو المسجد أو المحلة وصلت الملائكة عليهم وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان. وقال حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلكا إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Akhirnya salam penghormatan yang terakhir yang tak kalah istimewa dan tak kalah pentingnya tentunya saya sampaikan kepada segenap bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu nih? Ada di Bangkeraya. Para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, mahasiswa, mahasiswi, karyawan, karyawati, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang sangat-sangat berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, bermuajahah, bermusafahah dalam satu acara yang sangat mulia, dalam satu acara yang sangat positif, yaitu memperingati hari dilahirkannya makhluk Allah yang paling utama, makhluk Allah yang paling istimewa, yang tidak akan ada bandingannya, afdalil makhlukat wa afdalil mawjudat, khatamul anbiya'i wal mursalin, ialah baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul pada suatu acara yang sangat mulia, pada saat yang sangat mulia, beserta orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kemuliaan di dunia, akan tetapi kemuliaan hingga ke alam baka. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Bicara masalah maulid Nabi, saudara, tentu kita akan menceritakan tentang bagaimana perjalanan dakwahnya baginda Nabi. Betul? Bagaimana perjalanan dilahirkannya Nabi, dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau menikah, sampai beliau akhirnya mendapatkan risalah Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah, menyampaikan risalah baik secara sirriyatul dakwah ataupun secara jahriyatul dakwah, hingga akhirnya pada usia 53 tahun beliau hijrah ke Madinatul Munawwarah, menyampaikan Islam, menyampaikan risalah Allah dengan dua sistem, dengan dua metode, yaitu yang pertama dengan sirriyatul tandil, yang kedua dengan jahriyatul tandil, sampai akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan
mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai jihad, berbagai peperangan yang dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan salah satu tanda bukti bahwa perjuangan Rasul sangat dahsyat, saudara. Perjuangan Rasul sangat hebat, saudara. Perjuangan Rasul untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan dakwatul Islamiyah, li'ilahi kalimatillah, ditebus dengan nyawa, ditebus dengan darah dan lain sebagainya. Betul? Betul. Oleh sebab itu saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini kita menjadi umatnya bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Bersyukur apa tidak? Mencintai Nabi apa tidak? Betul. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara masalah Maulid Nabi, saudara, ini tentu memakan waktu yang sangat lama dan sangat panjang. Betul? Tidak akan cukup satu hari, tidak akan cukup satu malam, saudara. Akan tetapi, mari untuk meminimalisir waktu, untuk menghemat waktu, mari kita bacakan syairannya, mari kita bersama-sama bacakan qasidahnya tentang sepak terjang risalah Nabi dalam menyampaikan risalah Allah, suka dukanya Nabi dalam menyampaikan risalah Allah. Dari mulai beliau dilahirkan, siapa nama beliau, siapa nama ayahanda beliau, siapa ibunda beliau, siapa pamannya beliau, siapa kakeknya beliau, bagaimana perjalanan dakwahnya Nabi, kita bacakan dalam bentuk syairnya. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Siap kita bacakan qasidahnya, siap kita bacakan syairannya. Untuk lebih semangat, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Rahatil adyaru tashadu fil layalil maulidi wa barikun min ma'ani Ahmadi. Rahatil fil layalil maulidi wa barikun min ma'ani Ahmadi wa barikun min ma'ani wa barikun min ma'ani Ahmadi fi layalil Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abi Talib Khadijah Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh inilah kisah yang penuh suka duka. Oh penuh dua bulan di kandungan wafat ayah, tahun gajah yatim dengan sesuai adat disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abi Talib pun paman
beristri Khadijah. Inilah yang penuh suka. Inilah kisah suka duka. Oh penuh, oh penuh. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar genap 40 tahun mendapat risalah. Ia pun akhir para anbiya. Inilah yang penuh, inilah kisah yang penuh, oh penuh suka duka. Oh penuh, sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah sadayana kompak tariasa. Alhamdulillah. Bapak-bapak na apal, pamudana apal, pamudikna apal, santri na apal. Kami ada di Aceh. Budak letik na apal. Apal teh ceng? Masya Allah. Biasanya sok dipakai mantat memeh datang waktu sholat. Benar, benar. Tapi ada yang menarik saudara. Tahukah bapak, ibu, para pemuda, para pemudi siapa yang menciptakan qasidah ini? Apa itu? Yang menciptakan anu ngarang, anu nganggit karena qasidah syairan tentang kisah Kanjeng Rasul ini siapa? Apa itu? Apa itu? Ayo laguna arapal syair Nabi Abis Barisa qasidah Nabi Sa ikan kanu nganggit itu penting torek. Doang eta mah koko ka anakna ika ka bapana tembung lagu. Ngajok teh. Ngajok teh. Tolol teh. Hormat teh. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, yang menciptakan syairan ini, yang menciptakan qasidah ini, beliau adalah seorang pejuang Islam yang sangat tangguh sehingga Allah pada masa kini, saudara, beliau sangat hebat dalam perjuangannya, sangat tegas dalam dakwahnya, sangat akurat dalam dalilnya. Beliau adalah seorang singa Allah yang tak takut mati, yang tak takut dicaci maki. Beliau bukan hanya menjadi singa di medan perang, tapi beliau hanya menjadi singa di medan di berbagai podium-podium. Tidak jarang sekali beliau menjadi ancaman, menjadi teror, diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan tidak jarang sekali beliau menjadi target pembunuhan saudara. Sampai akhirnya beliau demi perjuangan umat Islam, beliau rela hijrah ke Mekah selama 3 tahun setengah. Dan alhamdulillah pada tanggal 9 kemarin, yaitu pada hari Selasa, pada bulan kemarin, yaitu pada Hari Pahlawan, beliau telah kembali ke Indonesia bersama kita. Beliau adalah Al-Habibul Mahmud, Ad-Da'i ilallah, Al-Mujahid Fisabilillah, Imam besar umat Islam, Imam besar Front Pembela Islam, Dr. Al-Habibul Mahmud Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab, LCMA DPMSS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, orang dia cinta dengan Habib Ridzik? Cintanya karena Allah apa karena apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita dalam mencintai seseorang itu harus berdasarkan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah dan benci pun karena Allah. Kita semua cinta Habib Ridzik. Kita semua cinta Imam besar umat Islam Habib Ridzik Syihab. Kenapa? Karena beliau adalah seorang ulama yang sangat istiqamah dalam perjuangan. Beliau rela difitnah, beliau rela dicaci maki, beliau rela diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan
dijadikan target pembunuhan. Dan alhamdulillah kemarin beliau beserta keluarganya telah kembali ke Indonesia. Luar biasa disambut oleh jutaan umat Islam, saudara. Dan tadi beliau berangkat ke Megamendung di markas FPI Pertamburan untuk meresmikan masjid yang ada di pesantrennya. Alhamdulillah begitu datang ke Cisarua disambut oleh ribuan umat Islam Bogor Raya. Alhamdulillah. Semuanya cinta kami Berijing, kangen kami Berijing. Betul. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya senantiasa diberikan umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kemenangan dalam setiap langkah dan perjuangannya. Amin. Istiqamah di jalan Allah hingga akhir hayatnya. Amin. Dan siapapun musuhnya, siapapun orangnya, entah itu pejabat atau berakyat, rejim penguasa ataupun siapapun yang ingin hasud, zalim, yang ingin merusak beliau beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ini luar biasa qasidah ini, saudara. Kenapa? Karena qasidah ini sangat ringkas tapi berisi. Ringkas tapi padat. Saeutik lapatna tapi seueur maknana cik bahasa tidak naman kalam ijaz ngaranna. Kalam ijaz aya iknab, aya ijaz, aya musawat kan ya dina jar makna lain sadenya. Apa teh? Kira aku lah cerita atap jar makna namun acan. Kudu tahu jar makna apa balik saya begitu berat. Kalam ijaz anu makol lalaktuhu wa kasoro maknahu saeutik lapatna tapi seueur maknana. Luar biasa. Kenapa? Karena dalam qasidah ini, dalam syairan ini mencakup, menerangkan tentang kelahiran baginda Nabi dari mulai dilahirkan, siapa ayahandanya, siapa namanya, ibunda dan seterusnya. Betul? Betul? Oleh sebab itu saya ulangi, Nabi kita namanya siapa? Namanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad gitu he. Bisa kapan Kanjeng Muhammad tukang tempe kayak Jam Muhammad itu lo balik? Hah? Oh, Muhammad baik coba Kanjeng Nabi. Nabi kita siapa namanya? Bapaknya saha, ibunya saha, dilahirkan di kota Boe, tanggal Rabiul tahun. Betul? Betul? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal tugasan daripada setiap para nabi, terakhir daripada setiap para rasul, sehingga siapapun, orang manapun, bagaimanapun, lamun andai kata aya jalma anu ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku jadi rasul zaman ayeuna, kira-kira itu nabi asli apa palsu? Rasul asli apa palsu? Lamun datang ka dieu rek diterima apa moal? Rek dibenerkeun apa moal? Diikuti apa tidak? Terus kira-kira kurang dia rek dikumahakeun? 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 Galak amat main peucit bae. Nah ini akidah umat Islam, saudara. Secara nas Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib khatamul anbiya'i wal mursalin, la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi setelahnya dan tidak ada rasul setelahnya. Betul? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, pugasan para nabi, pugasan para rasul. Teu aya nabi, teu aya rasul setelah Kanjeng Nabi besar Muhammad. Itu keyakinan umat Islam anu kudu ditanamkeun dina hate urang, pelajarkeun ke anak cucu urang, insya
insya dikala aya jelema anu ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku jadi rasul, datang ke orang dia percaya apa ulah, benerkeun apa ulah, ikuti apa jangan, nabi palsu atau asli apa palsu, betul. Kira-kira lamun maksa datang ka derek dikumahakeun ku urang dia. Diusir, dibalangkeun. Ka mana balangkeun ka laut? Lamun dipaihan makana bakal berurusan dengan polisi, bakal berurusan dengan hukum, bakal di penjara urang dia, daek di penjara. Siap di penjara. Demi membela kehormatan Nabi, betul? Betul. Masya Allah, emang di penjara ngaruh gitu? Mana di penjara? Mudokana. Aing pernah ngomondok di penjara di mana, di Pola Banten, kena pula. Gara-gara akidah dia, gara-gara mempertahankan akidah bahwa tidak ada nabi dan tidak rasul setelah Kangjeng Nabi besar Muhammad. Kasus kejadian Cikesik pada tahun 2011 bulan 2 tanggal 11 tahun 2011 bulan Februari terjadi kasus Cikesik, yaitu pembantaian Ahmadiyah, dan akhirnya alhamdulillah kasus dan salah satunya jelema anu ngarikuk di penjara. Tapi berebadas terisi daerah terminder ku gara-gara mantan narapidana, terizin ku gara-gara mantan narapidana, terizin ku sebab mantan di penjara, terizin. Nah sebabnya lantaran peribadah di penjara ditahan bukan kena korupsi, bukan kena koruptor, bukan kena maling, bukan kena zina, bukan kena kriminal, bukan kena maling motor, tapi kena membela akidah Islam, saudara. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Jadi saya mau tanya, siap kita pertahankan Islaman kita? Siap kita bela Nabi? Siap kita pertahankan akidah? Takbir! Masya Allah. Lanjut. Ini akidah kita, saudara. Lalu timbul pertanyaan, entah dia ayat itu tajal anu ngaku-ngaku jadi Nabi. Masya Allah, jangan dibilang tidak ada, saudara. Indonesia itu adalah lahan paling subur. Melak naon bae ja, mawa acara naon bae payu loba pengikutna, loba jamaahna. Benar. Indonesia itu lahan paling subur, sehingga apapun agama kumaha bae aliranana, begitu cicing pasti menang jamaah. Benar. Data MUI, saudara, Majelis Ulama Indonesia mencatat lebih daripada 300 orang yang pernah mengaku jadi Nabi dan Rasul di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan anehna anu 300 lebih eta rata-ratana aya bae anu ilmuna. Masya Allah. Oh, di Bogor, ya, di Bogor aya Ahmad Musadek, benar? Ngaku tapa di mana, di Bogor, akhirnya menang wahyu, akhirnya ditangkap ke polisi, dimasukkan ke penjara 2 tahun. Alhamdulillah. Di Jakarta ayah Lia Eden, Lia Eden, Masya Allah. Lia Eden pertama ngaku bapak jeung malaikat Jibril, pertama ngaku tuh. Kedua kalian ngaku kawin jeung malaikat. Masya Allah. Akhirnya ditangkap ke polisi, akhirnya dipenjara selama 2 tahun. Alhamdulillah. Perbatasan Jawa jeung Sunda di Losari aya jelema ngaku nabi. Agamana agama Jasun, karena Jawa Sunda karena nabi ngaranna Tukimin. Sakarana daripada semeta Tukimin ulah jadi nabi, jadi RT kita pantas. Benar lah. Anu paling bingung lamun maca shalawat. Urang mah maca shalawat inahan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inanta. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim. Inanta. Kok malah menjagokan aku ibu-ibu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wala wa afiyati
sahbihi wasallim. Kurang kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallu ala nabi Muhammad. Masya Allah. Bingung orang baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina tuqimin. Pantes deh. Nyair deh. Nyair deh. Masya Allah. Khatamul anbiya'i wal mursalin binasil Qur'an wa bi ijma'il ulama. Secara nas Al-Qur'an, saudara, Allah nyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad. Kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Dipahami apa tidak? Dimengerti apa tidak? Masih lanjut? Masih semangat? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Bicara masalah maulid Nabi, saudara, di zaman sekarang, jangan pun di kota, ayeuna geus mulai nyebar di kampung-kampung, di daerah-daerah. Masya Allah, tabarakallah. Ada sekelompok manusia anu mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, yang mana mereka sangat anti dengan maulid Nabi, saudara. Mereka katakan bahwa maulid Nabi ini menghambur-hambur uang, ngahambur-hambur, kasut dan karena mubazir, saudara. Bahkan yang mereka bid'ahkan, yang mereka caci maki, yang mereka haramkan itu bukan hanya memperingati maulid Nabi-nya saja, saudara, termasuk asarana kegiatan agama yang lainnya, termasuk istighosah, baca sholawat, istighosah, ziarah kubur, tahlilan, matang puluh, natus, dan lain sebagainya. Mereka anggap itu adalah perbuatan yang mubazir, yang tidak akan sampai ke mayit anu aya di alam kubur. Kira-kira paham ini betul apa salah? Salah apa enggak? Salah apa enggak? Perlu diluruskan apa jangan? Perlu diluruskan apa jangan? Yakin? Yakin? Mari saudara. Kata mereka bahwa bid'ah maulid Nabi itu bid'ah. Nah sebabnya lantaran tidak ada zaman, tidak ayat di zaman Kanjeng Nabi. Tahun bahasa orang itu mah disebutnya tikirang aja. Tikirang atau mana tikirang nungguan di hilir baik. Saya coba sekali-kali boleh kirang atau bawa ayat. Benar tak? Mereka katakan saudara bahwa maulid Nabi ini bid'ah, tidak ada zaman Rasulnya, sehingga apa-apa yang kita lakukan untuk memperingati Nabi itu tidak akan pernah mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita yakin untuk mengundang orang banyak, untuk mengundang penceramah, untuk mengundang qori, untuk menjamu para tamu, ini kan perlu modal, betul apa tidak? Perlu biaya, betul apa tidak? Bahkan 5 bulan kene geus urunan, bener? 5 bulan kene geus urunan sampai ke datang waktuna aya kene anu taca dunas, aneh aya. Aya taca dunas aya. Aya teh. Aya kira aku terpercaya. Insyaallah urang di mana lunas kabeh, amin. Amin ya Allah. Ieu mah ngomongkeun di belah itu. Jadi kula apa dikula eta lamun aya muda 5 bulan kene direncanakeun begitu dipetat ke panitia eta datang ka waktu hana aya kene kan taca dunas aya. Bahkan aya anu taca sampai nak pacar. Mudah-mudahan di mata aya, amin. Sadayana lunas, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Mari saudara. Kalau mereka mengatakan bahwa memperingati maulid Nabi itu tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, tidak ada hujahnya, saudara. Hei, mari kita baca. Di dalam kitab Al-Adillatus Syar'iyyah, saudara, seorang dokter yang sangat luar biasa, beliau mentafsirkan satu ayat
kitabnya, saudara. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul ya asyrafal khalqi. Qul bedakan ku anjeun wahai Muhammad, ya asyrafal khalqi, makhluk Allah yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Bedakan ku anjeun wahai junjunan, bedakan ku anjeun wahai Muhammad, makhluk Allah yang paling utama, makhluk Allah yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Bifadlillah, dengan karunia dari Allah, wa birahmatih, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah umat Islam berbahagia bunga dengan fadl Allah jeung rahmat. Intikna, ketika kita mendapatkan fadl Allah, ketika kita mendapatkan rahmat Allah, maka wajib umat Islam untuk senantiasa bersyukur dengan mengekspresikan rasa cinta, rasa bahagia, rasa bunga atas fadl rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Betul? Betul? Mari kita baca di dalam tafsir-tafsir Mu'tabarah, saudara. Mulai pertama kita baca di dalam kita buka di dalam kitab tafsir As-Samarqandi, yaitu tafsir Bahrul Ulum Imam Abu Lais As-Samarqandi, saudara. Yang kedua mari kita baca yaitu tafsir Al-Kabir Al-Imam Fahrul Razi, saudara. Beliau mentafsirkan bifadlillah ay bil Qur'anil Karim wa bi rahmatihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fadl Allah yang dimaksud di situ adalah kitab suci Rahmat Allah yang dimaksud di situ adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini sistem penafsiran yang ini yang dinamakan tafsirul Quran bil Quran, sistem penafsiran yang paling terbaik, sistem penafsiran yang paling utama, sistem penafsiran yang paling hebat. Karena dalam sistem penafsiran, santri, mana santri ayah? Ayah, dalam sistem mentafsirkan Al-Quran itu kan ada 4. Yang pertama tafsirul Quran bil Quran, mentafsirkan Quran ku Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan ku Al-Quran. Anu kedua tafsirul Quran bil hadis, mentafsirkan Al-Quran ku hadis Nabi. Yang ketiga tafsirul Quran bil fusoha, yaitu mentafsirkan Al-Quran dengan ijma ulama, dengan kaidah-kaidah Arabiyah, dengan qawaid Arabiyah, baik itu ilmu mantiknya, ilmu bayan badiknya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tafsirul Quran bil raqyi, mentafsirkan Al-Quran dengan logika, mentafsirkan Al-Quran dengan otaknya, mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Nah, ini sistem penafsiran yang keempat ini yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Sampai ku Kanjeng Rasul pun diancam, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yi wa bi riwayatin man qala bil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an, yang berbicara Al-Qur'an bi ra'yi, dengan pendapatnya sendiri, dengan otaknya sorangan, sakumaha dewe, sakumaha aing, tanpa melalui kaidah-kaidah Arabiyah, tanpa melalui hadis Nabi, tanpa melalui Al-Quran, falyatabawwa maq'adahu minan nar, cek Kanjeng Nabi geura datarkeun bae awakna kana neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi wa bi rahmatih ini adalah penafsiran Quran bil Quran. Mana wa bi rahmatih ditafsirkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditafsirkan di dalam ayat yang lain. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Cek
Allah wa ma arsalnaka tepati-pati ka urang utus ka anjeun wahai Muhammad illa rahmatan kecuali ngajadi roh lil alamina pikeun sakabeha. Jadi wa dirahmatin ditafsirkan dengan maulid Nabi bagus apa tidak? Sesuai apa tidak? Betul. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bejagat ku anjeun wahai Muhammad, sampaikan oleh wahai junjunan, bi fadlillah dengan fadl Allah, wa bi rahmatihi dengan rahmat Allah, dengan turunnya kitab suci Al-Qur'an, dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah umat Islam berbahagia." Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya, sadayana bahagia apa henteu? Bunga apa henteu? Yakin? Yakin? Jadi saya mau tanya, masalah maulid Nabi ieu aya dalilan apa heueuh? Aya dalilna apa henteu? Perintah Allah apa bukan? Perintah Allah apa lain? Betul? Jadi kalau andai kata ada orang aya jelema aya mangkeluk. Aya mangkeluk. Aya mangkeluk anu datang ka dieu ngabid'ahkeun kana muludan, nganggap haram kana muludan, ngomong-ngomong eueuh dalilan, kira-kira rek ditarima apa moal? Lamun keukeuh rek dibiarkeun apa dilawan? Betul. Rek ditarima apa moal? Lamun rek diikuti apa moal? Kira-kira rek kumaha deui urang ieu? Dibandel riba. Tukang ngalaman mesti kana urang ieu. Jadi jelas memperingati maulid Nabi itu ada dalilnya. Betul. Ini perintah Allah. Kenapa? Kalau seandainya kita ketika dikasih rezeki oleh Allah berupa putra kurang bahagia, apalagi lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat bagi setiap alam, maka wajar dan pantas bahkan wajib umat Islam untuk bersyukur dan berbahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas? Jelas? Cukup? Cukup saja? Cukup saja? Saja? Lanjut. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Yang kedua, mari kita baca. Kita berdiri di sini, berkumpul di sini atas dorongan hati karena cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Alhamdulillah. Itu tandanya. Anu kanu memperingati maulid Nabi ini jelas merupakan ibadah yang sangat besar ganjaran anak. Sebagaimana keterangan Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, saudara. Seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, saking hebatnya otak beliau menciptakan kitab itu sampai tidak masuk ke percetakan, saking lobakna, hebatnya beliau mengangit kitab itu bukan hanya satu pan, dari berbagai pan hadisnya ada, pan nahwnya ada, pan tafsirnya ada, luar biasa, pan fikihnya ada, namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahkan lebih terkenal di kalangan sadimah Imam Suyuti, Imam Jalaluddin Suyuti, pengarang kitab tafsir Jalalain, luar biasa. Dalam kitab hadis ayat mana? Kitab Al-Jami'us Shaghir, sah pengarangnya Imam Jalaluddin Suyuti. Sarafna Baidul Qadir, gede lumayan tuh ya, dalam bidang ilmu asarul hadis, ilmu mustalah hadis paling gede. Naon? Mandumatu ilmu asar disebutkan Alfiyah Suyuti. Masya Allah, luar biasa saudara. Sehingga saking cerdas otaknya, beliau mendapatkan gelar Bahrul Ummat, bahkan mendapatkan gelar Imam Ibnu Abbas Asghar, artinya Imam Ibnu Amas Junior. Karena luar biasa Pak Mahur ilmunya. Mudah-mudahan kurang katempelan berkahnya, amin. Mudah-mudahan para santri katempelan berkahnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, saudara, beliau mengatakan, ma min baitin, tidaklah satu rumah, henteu pati-pati hiji imam, au masjidin atau hiji masjid nak rek masjid jame ataupun masjid goer jame sarua bae. Karena dalam bahasa Arab tak aya istilah musola. Musola itu kan tempat sholat. Lamun urang ka Makkah ka Madinah moal aya nyangan musola moal aya.
Ayana masjid jame, masjid goer jame. Kumaha perbedaan antara masjid jame jeung masjid goer jame? Tingali dina kitab Tuhfatul Mustad Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal farqu bainal jami wal ghair jami. Perbedaan antara masjid jame jeung masjid jame wal jami ma tuqau bihil jum'ah. Anu ngaranna masjid jame teh nyata masjid anu sok dipake Jumat. Sedangkan wal ghair jami wal ghair sedangkan anu ngaranna masjid goer jame malah tuqau bihil Jumat. Masjid anu tara dipake Jumatan. Lamun bahasa urang Pandeglang mah disebut naon? Nah ngaranna lamun jam rada kageuli ngaranna lain selain mushola. Bale. Eta nakih deui. Langgar. Mushola langgar eta keneh. Bener? Bener? Lalu timbul pertanyaan, la yasihul itikaf illa fil masjid. Teu sah itikaf kecuali di masjid. Timbul pertanyaan, kumaha kiai lamun di mushola satan teu itikafna? Satan teu. Cek saha? Cek saha? Iya, sok pake Jumatan tara. Berarti ieu mushola lang masjid goer jami. Sah tante itikaf di dieu. Sah yakin. Sah teu? Tadi aya nu sah itu sah ieu ya. Sah bae. Bahas ulah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ya iman. Nah gitu. Itu tadi perbedaannya. Masjid teh aya masjid jami, aya masjid goer jami. Masjid jami yaitu masjid anu didirikan sholat Jumat. Masjid goer jami masjid anu tara pake sholat. Musola langgar balik eta keneh busia tahi kitu keneh bae. Bahu keneh. Beda sebutan doang. Nah, ada timbul pertanyaan, kumaha lamun ada kata itikaf di musola, itikaf di masjid goer jami dilanggar, sah apa henteu? Tingali di dalam kitab Tuhfatul Mustad saudara, bab itikaf Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal itikafu bil jami. Itikaf di masjid jami itu afdalu, lebih utama daripada itikaf di lain salat, di lain masjid jami. Kitu sote di yaumil Jumat dina poe naon sababna lantaran lamun itikaf di poe Jumat di masjid jami lebih utama daripada di masjid goer jami. Lantaran ketika datang waktu Jumat geus teu kudu kaluar deui cicing bae didinya langsung salat. Bahasana afdalu lebih utama, berarti itikaf di masjid musola, itikaf di masjid goer jami dilanggar sahabat teu? Sahabat tidak? Yakin? Alhamdulillah. Hiji tak ilmu. Bisi nanya ke keterangan buka kitab Tuhfatul Mustad karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, diperjelas di dalam kitab Hawasin. Insya kira-kira yang saya sampaikan jelas? Lanjut. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ma min baitin, tidaklah satu rumah saudara, au masjidin, tidaklah satu masjid saudara, au mahallatin, atana bihiji bisi ayat masyarakat ngan wanyakeun muludan lain di imah, lain di masjid tapi di lapangan. Aya sok aya muludan di lapangan aya. Aya. Bisi pak, pan kuy, bangkara ya paham ada nabi. Kuy, kemenang, wayakan muludan. Tidak keterangan anak. Parah. Pada pada ditumpun, aw mahalatin dihijitem. Bisi ayah masyarakat ngayakan muludan lain di masjid, lain di musola, lain di imah. Betul. Kuri abihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu dibacakan di majlis maulid tersebut, di tempat tersebut, di masjid tersebut, di imah tersebut tentang maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan tentang kelahirannya Nabi, orang tuanya Nabi, sejak langkah perjuangan Nabi, sukacitanya Nabi dalam menyampaikan risalah Allah. Illa habbatil malaikatu ahla dalikal bait, kecuali malaikat Allah bakal turun datang ke tempat anu diayatkan majlis maulud. Alhamdulillah.
Jadi saya mau tanya, percaya tuh bahwa di tempat ieu ayeuna pinuh ku para malaikat Allah? Percaya tuh? Yakin tuh? Beriman apa tidak? Alhamdulillah. Pati-pati turun malaikat rahmat kecuali bakal pinuh ku rahmat. Lalu timbul pertanyaan, eta malaikat diturunkan ku Allah ka urang dieu ieu, ka urangan ngaranna? Bening legon. Ka urang legon. Dikeun urang ieu anu hadir di dieu eta malaikat diturunkan ku Allah ka urang dieu penting ayeuna kumpul babaragan jeung urang rek naon? Apakah rek ngadon ngopi jeung bapak-bapak? Rek ngadon ngarokok? Rek ngadon ngobrol jeung ibu-ibu? Pan gitu bapak-bapak mau jalan ngajina lamun eueuh kopi eueuh akur teh. Sarua bae nya horengan urang ditu jeung urang dieu. Balik ke dari barunya. Lamun ibu-ibu moal tulus pengajian, moal jadi pengajian, lamun teu boga seragam jeung teu aya obroleukeun, bener teu Bu? Bener teu? Tuh, rata bae nya bener nya. Pagi kula we teh aya anu teu tulus ngaji ku gara-gara teu boga rokok aya. Duka urang dieu mah. Diajak ngaji, aya cenah ngaji, aya teu boga rokok masih ge. Teu boga rokok jadi ales, teu boga kopi jadi bener. Akur bae kumaha ge. Masyaallah. Urang lanjutkeun. Eta malaikat turun. Allah Subhanahu wa taala turunkeun ka tempat anu bacakan Maulid Nabi. Sejarah tentang perjuangan Nabi, suka dukanya Nabi saudara dalam menyampaikan risalah Allah untuk apa? Wasallatil malaikatu ahla dalikal bait. Malaikat bakal turun membacakan istighfar, nyuhunkeun pengampunan ka Allah pikeun jalma-jalma anu hadir di majlis Maulid Nabi. Alhamdulillah. Untung apa tidak? Bersyukur apa tidak? Sehingga tidak ada satupun manusia yang hadir di majlis Maulid Nabi sehingga begitu pulang kembali ke rumahnya masing-masing dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesalahannya Allah tutupi. Amin. Aibnya Allah tutupi. Amin. Anu keur bingung Allah hilangkan kabingungna. Amin. Anu keur susah mudah-mudahan dihilangkan kasusahna. Amin. Anu keur boga hutang mudah-mudahan sing enggal kabayar. Amin. Lamun teh aya pamuda aya pamudi parawan jomblo saumur umur barokah mudah-mudahan balik ke dieu menang jodoh. Amin. Amin. Mantap jasa dia. Naik kaji. Lanjut. Malaikat turun maca istighfar minta pengampunan ke Allah pikeun jamaah anu hadir di majlis Maulid Nabi. Alhamdulillah. Bahkan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Allah bakal nyurambahkeun, Allah bakal nurunkeun, Allah bakal ngawalatrakeun kana rahmat jeung kariduanana pikeun jalma-jalma anu hadir di majlis Maulid Nabi. Alhamdulillah. Oleh sebab itu saya tegaskan sekali lagi, memperingati Maulid Nabi ini perintah Allah apa bukan? Perintah Allah apa bukan? Aya dalilna apa eueuh? Ganjaran apa bid'ah? Bid'ah apa ibadah? Betul. Alhamdulillah. Lanjut. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Saja bakti memperingati Maulid Nabi itu adalah merupakan ibadah kepada Allah yang sangat luar biasa gede ganjaranana. Ngabuat dalilna hamba biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali kabeh berkomentar tentang Maulid Nabi dina kitab Madarij Yusuf ngabeuyah dalilna. Dina kitab Hikmatul Kubra ngabeuyah tidinya. Dina kitab Al-Ariyatus Safiyah sarua. Dina kitab Maulidun Nabi Mustafa ala khairil Mustafa ngabeuyah tidinya dalilna. Insya. Yang ketiga saudara, memperingati Maulid Nabi ini adalah salah satu bukti bahwa kita sangat mencintai Nabi. Betul? Karena yakin mual pati-pati eta jelema datang ka majlis Maulid Nabi lamun dina hatena henteu cinta ka Kanjeng. Betul?
Masya Allah. Oleh sebab itu sangat beruntung. Kenapa? Karena mencintai Nabi itu adalah perintah Allah. Karena mencintai Nabi itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Bahkan tersampurna iman hiji jalma mukmin lamun teu cinta ka Kangjeng. Karena cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, saudara, itu harus kita jadikan utama, harus kita prioritaskan melebihi cinta kita kepada sesamanya. Sebagaimana sabda Nabi tadi yang saya bacakan hadisnya, saudara. Apa kata Nabi? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ay la yu'minu an imanu ahadikum. Awas. La linafil kamal. Di bahasa santri mah lain la linafil mahdoh. Lamun la linafil mahdoh berarti nganafikeun iman. Berarti la yu'minu henteu di bahasa teu iman berarti kafir. Bahasa henteu iman berarti kafir. Kafir. Lamun la akla henteu berakal berarti lamun teu sampurna akalna, boga teu akal. Boga teu akal. Boga ngeun beda. Teu sampurna, jelema teu sampurna akalna disebutna jelema naon? Stres. OTM, otak. Otak. Polong. Itu kan. Udah bisa bedakeun. Mungkin. Dina Islami perbandingan di santri. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah. Madhabuna Imam Syafi'i jelas, bahkan ia lain madhab Imam Syafi'i baik. Maka ijma ulama. Secara ijma ulama la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis. La sholata teu sampurna apa teu sah salatna? Teu sah apa teu sampurna? Teu sah. Nah sababna lantaran maca Fatihah hukumna wajib. Fardu. Berarti la sholata ay la tasihu sholatu teu sah salatna liman lam yaqra bi Fatihatil kitab lamun salatna teu maca Al-Fatihah. Kartos. Nah ini sarua la yu'minu ay la yakmilu imanu ahadikum, teu sampurna iman salah satu di antara arajan. Berarti imanna masih aya teu? Masih beriman teu? Masih beriman ngeun kurang jelma kurang sampurna imanna disebutna jelma naon? Idiot. Jelma naon? Awas kudu bisa bedakeun. Lamun lalawanan berakal berarti tidak berakal. Beda, gitu kan? Benar. Lamun lalawanan jelma soleh, jelma toleh. Ulah kafir, mukmin kafir karakter. La yu'minu ahadukum, tersampurna iman salah satu di antara arajan kabeh. Berarti ari iman mah iman, ngeun tersampurna imana. Jelma anu tersampurna imana disebutna jelma fasik. Fasik teh bahasa Arab, cek bahasa urang mah tolol torek. Jelma tol eta babaturana polong eta babaturana bolon eta babaturana goblok. Kahartos gara-gara ngabahas lapan lah eta. La yu'minu ahadukum, tersampurna iman salah satu di antara arajeun kabeh dina harti jelema tol, jelema nagob, jelema polong, bolok. Hatta akuna sampaikeun kaula cek Kanjeng Nabi ahabba ilaihi leuwih dipika cinta ku eta jelma min waladihi tibatan anakna wa walidihi indung bapana wan nasi ajmain jeung manusia sakabeh. Intikna hadis ini memerintahkan kepada kita bahwa dalam mencintai Nabi itu, saudara, kita harus mutlak tanpa kayyid. Cinta
cinta kita ka urang ka Kanjeng Nabi, cinta urang ka Kanjeng Rasul harus dijadikan nomor wahid, harus dijadikan nomor one, melebihi cinta urang ka ibu bapak urang, melebihi cinta urang ka anak-anak urang, melebihi cinta urang ka siapapun. Betul? Betul? Masya Allah. Memawi Allah subhanahu wa ta'ala negor ke orang-orang Yahudi dulu, Pak. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, baik itu Bani Nadir ataupun Bani Najron, yang mereka sebetulnya ayat di kota Madinah itu hukumnya ngontrak. Kenapa? Karena mereka asalnya dari Israel, dari Palestina. Mereka datang ke Madinatul Munawwarah itu atas perintah Allah di dalam kitab suci Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Hei orang Yahudi Bani Israel, berangkatlah kalian ke Madinatul Munawwarah. Tujuannya untuk menyambut kedatangan hijrahnya Nabi akhir zaman. Betul? Betul? Dasar orang Yahudi, pagodobu bigodobin ala godobin, pabahu bigodobin ala godok. Begitu kan Rasul hijrah, lain diterima kalah ditolak, lain tak dibantu kalah dimusuhan. Dasar Yahudi gob. Orang-orang Yahudi Bapak yang mereka datang ke Madinatul Munawwarah itu untuk menyambut kedatangan baginda Nabi. Saudara, itu ada perintahannya dalam kitab suci Taurat, saudara. Ada perintahannya. Ada perintah Allah melalui firman Allah kepada Nabi Musa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Hendaklah kalian, hai orang-orang Yahudi Bani Israel, berangkat ke Madinatul Munawwarah untuk menyambut dan membantu Nabi akhir zaman yang akan membawa risalah Allah di akhir zaman. Begitu Kanjeng Rasul datang ke Madinatul Munawwarah, hijrah dari Mekah Al-Mukarramah disertai sahabat yang paling dia cintai, Al-Habib ini, kekasih Kanjeng Nabi, ialah Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhu. Amin. Masya Allah. Begitu datang Kanjeng Rasul menyampaikan risalah Allah, biasa hukum riasa sieun eleh saing kumaha anu aya Kanjeng Nabi lain diterima kalah ka ditolak. Mengaku mereka adalah nahnu ahibbatullah, kami adalah kekasih-kekasih. Nahnu abna Allah ay nahnu bimanzilatil ibni, kami ini martabatnya lir seperti anak dinisbatkan ke Allah, ku saking cinta-cintana Allah ke orang-orang Yahudi. Ngaku cinta ke Allah, ngaku orang yang paling dicintai Allah, ngaku golongan yang paling dicintai Allah, tapi tidak patuh, tidak taat, tidak nurut, tidak nuturkan karena syariat ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, membongkar kasus daripada kebohongan orang-orang Yahudi, saudara. Apa kata Allah? Allah dudukkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Cek Allah subhanahu wa ta'ala, kul tegakan kuajan wahai Muhammad ka orang-orang Yahudi pada khususna masyarakat dunia pada umumna, in kuntum lamun tahara jeung kabeh orang-orang Yahudi tuhibbun Allah, ngaku cinta ke Allah, bahkan arajen kabeh ngaku sebagai anak-anak Allah. Artinya mereka ngaku orang yang paling dicintai ku Allah. Cek Allah, lamun anjeun wahai Yahudi, lamun anjeun hai orang-orang Bani Israel ngaku sebagai orang-orang kelompok yang sangat dicintai Allah, fattabi'uni, berat ataupun ringan, wayahna kudu nuturkeun kaula ialah Kanjeng Nabi besar Muhammad. Ai fattabi'uni, ikuti agama Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah, ai dimakna yusibukumullah, Allah akan ngajajar ke arah jeung kabeh. Masya Allah. Kenapa? Karena taat ke Allah itu harus disertai dengan taat ke Rasul. Cinta ke Allah harus disertai cinta ke Kanjeng Rasul. Syahadat mengaku tiada Tuhan
selain Allah tidak sah kecuali harus mengucapkan yang kedua, ikrar kepada risalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah, bahkan sahur Imam Al-Ghazali, Masya Allah, sahur Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Mukasyafatul Qulub, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, lamun andai kata jalma kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah alfa marrah, 1000 kali mengakui tiada Tuhan selain Allah, tapi walam yukrir bi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau berikrar terhadap risalahnya Kanjeng Nabi, tidak ucapkan syahadat anu kadua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lam yakun min ahli jannah, eta jelema teu kaasupkeun ahli surga. Nah begitu pun taat ke Allah harus disertai taat ka Kanjeng Rasul, cinta ke Allah harus dicintai cinta Kanjeng Nabi, nurut ke Allah kudu disertai jeung nurut ka Kanjeng Nabi. Karena dalam ayat Al-Qur'an itu ada tiga ayat suci Al-Qur'an yang Allah turunkan secara bersamaan. Yang mana ketika diturunkan yang satu, maka Allah akan turunkan yang lainnya. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, salasu ayatin nuzilat maqrunatan bisalasin. 3 ayat yang Allah turunkan secara bersama-sama. Tidak akan Allah turunkan satu ayat kecuali yang lainnya akan diturunkan pula. Yang pertama, qauluhu ta'ala, atiullaha wa atiur. Ketika taat ke Allah kudu taat ka Kanjeng. Sing saja mah taat ka Allah, tapi teu taat ka Kanjeng Rasul moal ditarima taatna. Begitupun taat ka Kanjeng Rasul, teu taat ka Allah moal ditarima taatna. Anu kadua, aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikan laksanakan salat, tunaikan. Sing saja mah anu salat tanpa zakat moal ditarima salatna. Zakat beuki, salat tara moal ditarima. Anu katiluna, anishkurli walidaik, syukur ke Allah, terima kasih kepada orang tua. Gua mau dibahas ya lumayan 2 jam nih. Geus saya teman sama lewatan bae. Ini macam mana? Lanjut. Cek Allah, hei orang-orang Yahudi, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, mengaku sebagai kekasih Allah, fattabi'uni, maka berat ataupun ringan kalian harus mengikuti fattabi'uni ini, harus mengikuti agama kaula, yaitu agama yusbihukumullah, bimakna yusibukumullah. Allah pasti bakal memberikan jalan, Allah pasti bakal terima cinta aranjeun kabeh. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya, sadayana cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka Kanjeng Rasul, melebihi cinta urang ka sadayana, betul? Mudah-mudahan Allah tanamkan mahabbah, rasa cinta ka urang sampai ke datang akhir hayat urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Masya Allah. Dan juga saudara, ketika kita diperintah cinta kepada Nabi, maka Rasul pun merintah kepada kita untuk senantiasa dan selalu mencintai keluarga Nabi. Betul? La yas'alukum alaikum ajra illal mawaddata fil qurba. Rasul menyampaikan risalah Allah, menyampaikan dakwatul Islamiyah itu tidak menuntut gaji, menuntut upah, hayang diupahan, kecuali yang Rasul tuntut kepada umatnya satu, innal mawaddata fil qurba, kecuali kita sebagai umatnya dituntut oleh Rasulullah untuk mencintai keluarga beliau, anak dan turunan beliau, cucu daripada beliau, yaitu para habaib dan para syarifah. Betul? Rasul kemarin tak orang supaya mencintai ulama. Benar tak? Benar. Rasul nyiwarang ka orang supaya mencintai ulama. Man akramal ulama faqad akramani.
sing saja mah anu cinta ka ulama maka eta sama dengan cinta ka kaula ti Kangjeng Nabi. Betul? Waman akramani sing saja mah anu cinta waman akramani faqad akramallah. Lamun jelema ngamuliakeun ka Allah, ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi berarti sarua ngamuliakeun ka Allah. Waman akramallah sing saja mah anu ngamuliakeun ka Allah berarti pama wahul jannah, tempatnya adalah surga. Itu ulama. Yang mana ulama adalah al-ulama'u warasatul ulama itu pewarisnya para nabi, karena nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan benda, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan rupiah. Wa rasul wariskan yang nabi wariskan terhadap umat itu adalah ilmu. Nah, andai kata saja para alimil ulama pewaris para nabi dalam bidang jihadnya, dalam bidang dakwahnya, dalam bidang hisbahnya, dalam bidang ilmiahnya, saudara, apalagi kalau seandainya seorang ulama tersebut merangkap keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didiri para habaib, didiri keluarga habaib, itu adalah mengalir deras darah dagingnya Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lebih berhak dan lebih wajib untuk mencintai para habaib. Betul? Untuk mencintai para alimil ulama. Masya Allah tabarakallah, makanya kita sedih Bu Pak, sedih. Sudah 3 hari ini kita sedih. Kenapa? Karena ada anggota TNI, Angkatan Darat dan Angkatan Laut, mereka mengemukakan cintanya terhadap ulama, mahabbahnya ke ulama, mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang kepada imam besar umat Islam di negara tercinta Indonesia, mengekspresikan cintanya kepada ulama yang itu adalah perintah Allah, tapi oleh rejim sekarang saudara, itu TNI, Angkatan Darat dan Angkatan Laut ditangkap, disanksi, dan sekarang masih di penjara. Goblok apa tidak? Goblok apa tidak? Tolong apa tidak? Masya Allah. Ini negara kita mau dibawa kemana saudara? Sementara Allah dan Rasulnya merintah ka urang sebagai umatnya agar senantiasa mencintai para alimil, mencintai para habaib ahlu baitnya Kangjeng. Ayat jalma anu cinta ka kiai, ayat jalma anu cinta ka ulama, ayat jalma anu cinta ka habaib, karena tidak sesuai dengan rejim, karena dianggap sebagai musuh rejim, mereka ditangkap lalu diberi kasih sanksi sampai sekarang. Ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Tolong jawab dengan kompak, ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Kalau ini adil, kalau seandainya umat Islam siap kita tuntut keadilan, siap kita tuntut keadilan, betul? Takbir. Masya Allah, harunak pak harunak, harunak, benar tak? Masya Allah. Kenapa? Ada anggota TNI, Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengungkapkan cintanya kepada ulama sampai ditangkap, disanksi. Goblok apa tidak? Goblok. Masya Allah. Padahal dulu Panglima TNI dulu siapa? Jenderal Sudirman, dia seorang dia seorang ulama. Masya Allah. Lanjut. Doakan mudah-mudahan anggota TNI yang sekarang lagi dikenakan sanksi, Allah kasih derajatnya, amin. Allah angkat derajatnya, amin. Dan mudah-mudahan rejim yang hukumnya Allah segera hancurkan sehancur-hancurnya, amin. Ya Rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lanjut apa jangan? Masih semangat kajina? Masih semangat kajina? Betul? Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ini ekspresi cinta. Kita harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi apapun. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman.
Ada 3 perkara kata Nabi. Barang siapa yang termasuk di dalamnya, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan indahnya iman, manisnya iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lainnya. Insya. Jadi saya mau tanya, saudara cinta ke Kanjeng Nabi? Siap kita pertahankan cinta kita kepada Nabi? Betul? Alhamdulillah. Namun cinta kepada Nabi itu harus diiringi dengan ketaatan. Percuma cinta ke Kanjeng Nabi ari kana parentahna teu da. Tenuru menukur ngayakeun muludan ka surga. Oh memang nage cik Kanjeng Nabi man ahabbani kana mahibil jannah. Insyaallah umat Islam boga modal eta selagi bisa mempertahankan keimanan, selagi bisa mempertahankan keislaman, husnul khotimah, ngandak iman cedarang Islam, sebesar apapun dosana, segede apapun kesalahannya, tetap terakhirnya bakal kasur ngan memek kasur ya dikubur sekedelan karena eta doang yakin umat Islam surga bagian, yakin selain Islam wal aya anu kasur. Nah ieu kewajiban urang ye waqlam awalan istiqadat. Wajib pertama urang kudu ngayakinkeun annahu la dina sahiha, teu aya agama anu sahih, wala mardiyah, teu aya agama anu dipikarido, wala yuqbala, moal aya agama anu diterima ilal Islam. Kayak kena orang pertama, betul tak? Teu aya agama anu dipikarido, teu aya agama anu diterima, teu aya agama anu bakal dipikarido diasupkeun kana surga kecuali agama Islam. Awas, sekarang nih paham liberal, paham sekuler, pahamnya paham liberalisasi, liberalisme agama, sekularisme agama, pluralisme agama yang menganggap semua agama sama dan Islam benar, Kristen benar, Yahudi benar, setiap penganut agama kalau menjalankan agama dengan baik maka dia berhak masuk surga. Ayat ngomong gitu. Ayat nanti ayat. Terpercaya sok buka. Masya Allah. Yahudi benar, Kristen semua agama sama dan benar. Awas, ini akidah sekuler yang tak boleh kita terima, yang tak boleh kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wajib umat Islam beri pendidikan ke anak-anak orang bahwa tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang Allah diridhoi, tidak ada agama yang Allah ridhoi, moal aya agama anu diterima kecuali hanya agama Selain Islam sesat apa tidak? Selain Islam kafir apa tidak? Selain Islam asup surga apa neraka? Ulah kudu aneh-aneh, ulah kudu sieun-sieun ieu dilarang we ulun teu meunang nyebut kafir. Masya Allah. Aya teu anu ngalarang nyebut kafir? Aya teu? Aya. Teu meunang nyebutkeun kata kafir. Karena naon? Karena itu naon disebutna? Ham, melanggar ham. Bubaran. Kuduna kumaha? Non-muslim. Masya Allah, bayangkan lamun orang diganti teu meunang nyebut kata kafir. Surat Al-Kafir. Kumaha coba? Qul ya ayyuhal non. Eta teh. Ajeun ka mana? Jelas Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil teu aya agama anu dipikarido ku Allah, teu aya agama anu diterima ku Allah kecuali hanya agama. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal sing sahaja mah anu neangan, sing sahaja mah anu mencari kana agama selain
fala yuqbala minhu, sampai kapanpun moal ditarik. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, yakin eta jelma di akhiratna kaasupkeun jalma-jalma anu rugi. Naon sebabna? Lantaran abadal abidin wa dahro dahirin, salilahna bakal ngoyok dina neraka lamun modarna aya dina kakapi. Itu akidah Islam. Jangan pernah kita menganggap bahwa semua agama sama dan benar. Ketika ada pelajaran, baik itu di sekolah, di pesantren, di majlis-majlis taklim yang mengatakan bahwa semua agama sama dan benar, terima apa tolak? Terima apa tolak? Betul, betul. Itu akidah umat Islam. Yakin wajib udah nekatkeun. Selain Islam sesat apa tidak? Selain Islam kafir apa tidak? Selain Islam neraka apa surga? Neraka abadal abidin wa dahrod dahirin, nyangkor di neraka salila-lila. Naudzubillah, summa naudzubillahi min. Mudah-mudahan sadayana ditetapkan iman saudara Islam, amin. Allahumma sabbitna bil Islam, amin. Wasabbitna bil iman, amin. Wasabbitna bil ma'rifah. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Atina mahabbatak wa ma'rifatak. Nas'aluka Allahumma bi'izzatika an tuwafiqana linadri ila wajhikal karim wa takshif 'anna humumana wa humuma hadhihi al-jama'ah wa tuhassila muradana wa murada hadhihi al-jama'ah wa taqdiya hajatina wa hajata hadhihi al-jama'ah ya hayyu ya qayyum ya bari'as samawati wa adiyatal jalali wal ikram bijahi taha rasul. Jud Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul Rabbi istajib lana amin ya Rabbal. Lanjut. Tacan capek, tacan ngesang, tacan sebe. Beneran ya, orang dia beki anjing. Alhamdulillah. Tapi ya sih kan ngaji beki sih kan tadi mengadadakan lain. Dadakan apa mesti balelan ieu mah? Balelan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu keuntungan umat Islam, saudara. Yang penting iman Islam kita pertahankan, mautna husnul khotimah, sebanyak apapun dosa kurang, kesalahan kurang, yang penting mawa iman Islam, yakin bakal kasur ngan memeh kasurga karena neraka. Lah di neraka tergantung aya anu sapoe, aya anu sabulan, aya anu saminggu, aya anu satahun, aya anu 2 tahun. Cek pamudak lah, cenah ge sapoe itu jalan-jalan bae. Oke. Hebat amat dia. Hei. Mulu kana eta sapoe di dunia jeung sampai di akhirat sarua goblok. Tolong. Sapoe di alam akhirat sarua jeung 500 tahun di alam dunia. Jeung Allah Ta'ala eta 500 tahun di neraka kira-kira tutup tahuan. Pakai lagu. Ngomong sapoe cenah lah sapoe itu jalan-jalan tah. Ngan tetep umat Islam la yadkhulul jannata min ummati man kana bi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Jekang Nabi yakin pasti bakal asup ka surga di antara umat kaula man hiji jalma kana anu aya bi qalbihi dina hatekna eta jalma misqala dzarratin minal iman. Satir sisasan sagede siki sasawit dina iman. Iman modal iman kurang mah. Bener teh? Yang orang malah mengayak asup ka surga Allah ku modal ibadah jauh tanah ka langit. Bener teh? Yang orang malah bakane ka maksiat dan bakatoat bener. Lo bakane kata eling daripada ka eling bener. Lo bakane angin ti kalian daripada angin ti barat bener teh? Lo bakane nongkrong di lurang daripada di sali bener teh? Ngaraku tuh. Masyaallah. Gitu jelamana bakal asupkeun ka neraka, engke nambah diangkat ka surga. Engke neraka jahanam bakal kosong, Jadi neraka jahanam itu tempat sementara, ngan aya beda.
begitu diangkat tina neraka jahanam diasupkeun kana surgana Allah dipandian heula dibersihan heula bakal stempel dicap dina tarangna jahanami artina mantan narapidana neraka jahanam daek dah Masya Allah mudah-mudahan orang sana bisa asup ka surga min ghairi hisabin amin tanpa dihisaban amin kahayat kabehan eta amin kan daripada salila liana neraka laju nama lah cik pemuda itu polisi data ya ngeunai mambung lah mudah-mudahan orang bisa tiasa ka surga dengan tanpa hisaban amin ya Allah ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas cukup ibu bapak hadirin rahimakumullah. Intinya dengan berkah maulid Nabi kita tanamkan rasa cinta, rasa taat, rasa patuh, rasa mahabbah dalam hati kita kepada Kanjeng Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi, agama Nabi, keluarga Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun resikonya. Sehingga andai kata aya jelma, aya tangkurak, aya mangkuluk anu ngahina Nabi, ngahina syariat Nabi, ngahina ajaran Nabi, memperolok-olok Nabi, menistakan Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi, maka kita umat Islam harus bangkit untuk melawan dan menghancurkannya. Betul? Betul? Kalau andai kata aya jelma anu ngahina Nabi, siap kita bela? Siap kita bela Nabi? Siap kita bela Rasul? Namun andai kata aya jelma anu ngagambar Nabi, menggambar karikatur Nabi, menggambar kartun Nabi, itu penghinaan apa bukan? Pelecehan apa bukan? Betul? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap kita bela Nabi, siap kita jaga kehormatan Nabi, siap kita bela kesucian Nabi. Takbir! Bagaimana caranya? Ya kudu ka Prancis mah tuh, main hansi mercon hese. Bener enggak? Bener enggak? Tanggurak mercon. Telu. Ya main karena Immanuel Marcon ngaranna. Dan ulah pe nyebut anak mercon. Mercon naon? Tasan. Mudah-mudahan tidur dipercaya di dalam akhirat amin. Masyaallah. Kumaha carana aja urang mah ka Prancis teboga ongkos bener. Datang kali itu belum tentu bapak ini merecol benar. Kumaha caranya? Mari kita ikuti komando ulama dengan cara kita boikot produk-produk Prancis, kita boikot seluruh produk-produk yang ada stempel yang ada daripada negara-negara Prancis. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Alhamdulillah di dia saya aku. Alhamdulillah. Panitia panitia cerdik bisa cara kanan gue yang sih lagi. Mahal. Nah itu Aku mah mahal. gampang kurang mah ngabela Nabi dengan cara kita lumpuhkan ekonomi mereka. Kenapa? Kalau mereka sudah lumpuh ekonominya, tidak jalan produknya, maka mereka akan menjadi negara miskin. Ketika sudah menjadi negara miskin, maka akan mudah kita hancurkan. Betul? Betul? Jadi sebelum saya akhiri, saya mengajak, yuk kita pertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita curahkan tenaga dan pikiran kita, harta, benda, bahkan nyawa untuk membela kemurnian dan kesucian Nabi. Betul? Betul? Mari kita samakan baca-baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tala'al badru
iya namun marah kecengok kagak hok bae udah dalapannya. Ibu bahadir rahimakallah, sanes kaula kurang sono, sanes kurang dalil ataupun itu, tapi memang waktu yang sudah tidak mengizinkan. Hari kedua doakan pribados, mudah-mudahan dikasih kesehatan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena benerna itu semata-mata timbul taufik hidayah di Allah, kersalahna timbul tina kealpaan kabodohan pribados. Wa kun akhi lil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihat. Wa kullu ma lam yatasib bil maqsidi fan udru haqqun wajibun lil mubtadi wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubadili. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.